sudah praktek di pening tapi gagal. Nah, kita mengetahuinya dari mana? Silakan simak video ini sampai selesai agar Anda semakin paham dan bisa berhasil dalam menghipnotis orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kami di Hipnotis Indonesia dengan saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kita membahas tentang kegagalan dalam dipening. Iya. Nah, di video sebelumnya sedikit kita bahas ya, kenapa dipening itu gagal. Karena tidak memahami dari klien itu sendiri, tidak memahami kenyamanan, kerileksan dan ketenangan dari klien. Jadi kita tidak membuat kebebasan klien dalam kenyamanan, membuat dirinya nyaman. Akhirnya dia bergejolak dalam pikirannya dan menggagalkan proses dipening kita, gitu ya. Iya. Itu salah satunya. Dan itu memegang peranan yang cukup penting sih. Jadi saya jadi ingat ada dulu pernah seseorang yang terapi ya. Dia sudah pernah ditangani oleh hipnoterapis lain, terus kemudian saya tanya gitu, kenapa sampai terus diulang ke saya gitu kan. Dia bercerita bahwasanya hipnoterapis sebelumnya meminta dia untuk membayangkan sebuah lift ya, terus kemudian turun semakin rileks gitu. Padahal dia takut lift, takut naik lift. Nah itu juga menjadi. Ada yang tidak tahu lift. Mungkin susah untuk membedakan lift dengan eskalator. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab, selain penyebab lain sih yang berkaitan dengan kegagalan hipnosis. Misalnya submodalitas seseorang yang kurang sesuai kan juga bisa mengakibatkan kegagalan. Misalkan dia susah membayangkan ya, kita jangan dipaksakan, bayangkan. Dan nanti ya dia nggak bisa sama sekali, nggak muncul bayangannya. Dia kinestetis misalnya, perasa kan. Iya, itu harus penting. Dan ini harus dikoreksi setelah proses ya. Kan saya kan biasanya kasih respon jari. Misalkan kamu sudah nyaman, gerakan jari ini. Nah, ketika memang itu orang submodalitasnya visual, dia suruh bayangkan apa nggak muncul, dia akan tidak bergerak. Belum merasa nyaman. Merasa nyaman. Nah, dia memberi respon, tidak memberi respon, berarti berarti saya salah dalam mendipening. Jangan, kamu orang yang susah dihipnotis. Kamu bisa nggak bayangin? Susah Pak. Dan memang orangnya tipe kinestetik atau mungkin auditori. Nah, itu bisa menjadi indikator juga ya, apakah dipening kita sudah berhasil atau tidak, dengan bertanya apakah kamu sudah merasakan rasa nyaman. Jika kamu sudah nyaman, coba gerakan jari ini. Itu bisa dipakai. Ini ada pertanyaan di sini ya. Terus bagaimana cara indikasinya kan itu ya? Nah, itu salah satunya. Atau mungkin dengan menganggukkan kepala. Kalau sudah nyaman, anggukkan kepala kamu. Tapi pas dia kondisi tertidur ya nggak bisa. Atau mungkin kita bisa langsung coba dengan sugesti terlebih dahulu. Misalnya jadi kebas kan, boleh-boleh saja. Atau uji dari tangan yang diangkat kemudian dijatuhkan gitu ya. Jadi lebih rileks, semacam seperti itu. Nah, contoh-contoh cara supaya nggak gagal gitu, misalnya di submodalitas itu kan bisa dipadu-padankan, mungkin nggak membayangkan terus, tapi juga suara dilibatkan, seluruh panca indera bisa dilibatkan. Paling banyak sih visual, kemudian auditori, dan kinestetis juga sebetulnya bagus banget kok. Misalnya tangan dijatuhkan semakin rileks, atau tekan pundak bisa jadi dipening juga kan, ada materi diperdalam ya, pas menghembuskan nafas ditekan. Pundaknya ya, jangan yang lain. Lehernya nanti malah. Atau udara, misalkan di ruangan AC gitu ya, dia merasa terlalu dingin misalkan. Anda bisa katakan apakah suhu di ruangan ini sudah membuat kamu nyaman. Jika sudah, anggukkan kepala. Ada pernah dia nggak ngangguk, ternyata kedinginan. Kenapa? Terlalu dingin Pak. Akhirnya dikurangi ya, diperbesar freonnya. Ini ya, suhunya ya. Dikurangi freonnya, jadi besar, jadi hangat gitu. Seperti itu. Atau ya sebetulnya kalau dipening ini nggak terus kemudian jadi suatu indikator dalam tanda petik kegagalan dalam sesi hipnosis ya, karena kenyataannya induksinya sudah berhasil. Dipening ini kadang ya, kalau boleh dibilang ya cuman sekedar sebagai syarat gitu, apalagi kalau misalnya untuk permainan gitu kan.
Syarat masuk, kita bisa tahu masuk di kondisi somnambulisme atau tidak. Misalkan kita sudah yakin, oh ini sudah pantas disugesti, ya udah langsung aja sugesti. Makanya kan di video sebelumnya kita sudah menjelaskan deepening juga bisa di skip. Ya. Seperti itu. Jadi deepening bisa di skip, induksi bisa di skip, satu-satunya nggak bisa itu sugesti ya. Sugesti ya nggak bisa. Kalau sugesti juga di skip terus ngapain? Semuanya nggak ada. Langsung buka mata. Jadi terakhir, oke kamu akan relax. Sugesti juga dong itu. Udah pecah mata, buka mata. Mungkin pakai yang benar-benar nggak ada sugesti sama sekali. Oke, itu sih ya tentang deepening. Untuk tahu lebih dalam, lebih lanjut, lebih seru ya, lebih luas ilmunya, silakan ikuti pelatihan kami di masterhypnotis.com. Paling ada sedikit tambahan sih, biasanya ini karena tadi ya kalau deepening itu kan kayak syarat atau apa gitu. Deepening itu bisa menjadi benar-benar sangat ampuh itu untuk self hypnosis. Ya, terutama untuk awal-awal. Kayaknya itu wajib gitu loh, karena kalau diri sendiri kan ya masa menginduksi diri kita sendiri tidur gitu kan nggak mungkin. Dan cukup tutup mata. Selanjutnya itu yang memegang peranan cukup penting itu biasanya kalau masih belajar ya, terutama self hypnosis itu deepening gitu. Deepening untuk masuk ke dalam ya, setelah terbiasa juga nggak butuh kita bikin anchor ya. Tinggal anchor, niat aja cukup. Pelajari di kelas ya. Nanti anda akan tahu, Anda akan paham, dan Anda bisa menguasainya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, dan terus belajar dan praktek. Kunjungi website kami di masterhypnotis.com. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.